Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Amsal Soleman, pasal 12 ayat 8. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Puji Tuhan, Salomo menasihati kepada kita sebagai orang percaya untuk menjaga kehidupan ini, menjaga hati kita, karena ada hal yang sangat menentukan bagi kehidupan kita sendiri. Seorang yang akan dipuji karena akal budinya, orang itu berlaku seimbang dengan akal budinya. Orang itu penuh dengan kehati-hatian. Orang itu akalnya sehat. Orang itu akan dipuji. Orang itu punya wawasan dan punya pemahaman yang baik. Alkitab katakan orang seperti itu akan dipuji karena akal budinya itu seimbang dengan pujian yang dia akan terima. Tapi kalau pikirannya, akal budinya jauh dari itu, maka dia akan dihina. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita harus jadi orang yang bijaksana. Di akhir zaman ini, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus pasal 5, jangan kamu bodoh, tapi kamu harus bijaksana. Orang yang seimbang dengan akal budinya. Orang yang hidup dengan akal yang sehat, dengan wawasan dan pemahaman yang benar. Jika kita tidak lakukan itu, kita tidak punya akal yang baik, kita tidak berhati-hati dengan akal yang sehat, maka kita akan dihina orang. Dan itu adalah nasihat Salomo untuk kita. Sebab itu Paulus katakan tadi, kamu harus jadi bijaksana, kamu harus bijak di hari-hari yang makin bertambah sukar dan sulit. Hari-hari yang bertambah jahat, kita harus hidup dengan wawasan, pemahaman yang sehat. Sebab dikatakan orang yang serong hatinya akan dihina. Kata serong ini dipakai istilah memutar. Orang yang hatinya bengkok, orang yang hatinya terputar, terpelintir, bahkan dikatakan sesat karena dia menyimpang dan melakukan kejahatan. Hal ini yang harus kita waspadai dalam perjalanan kehidupan kita, karena hati yang serong akan dihina. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tapi kalau hati kita serong, kalau hati kita tidak lurus, maka kita akan dihina. Oleh sebab itu kita jumpa ada banyak orang yang menjadi teladan yang baik, tetap masih dihina. Tapi dia tidak terpengaruh dengan hinaan itu. Tapi kemudian dia akan tetap dipuji, tidak akan dihina. Kenapa? Karena hatinya lurus. Karena akal budinya benar. Wawasan pemahamannya itu sehat. Dan ketika kita ada dalam posisi yang dikatakan tadi serong hatinya, maka kita akan menjadi orang yang terhina. Kita jumpa banyak orang-orang yang hatinya kemudian ketahuan, bahwa banyak orang akan berkata, kalau saya tahu, saya tidak akan mau kenal orang itu. Bahkan ada orang berkata, saya tidak duga kalau orang itu ternyata seperti itu. Kenapa? Orang itu hatinya serong. Hatinya melakukan kejahatan, hatinya menyimpang,
dari akal sehatnya, dari wawasan pemahaman yang benar. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita sadar atau tidak, kita hidup di zaman di mana informasi begitu pesat, begitu padat, dan kita diajar untuk mulai menimbang. Kita diajar untuk mulai memilah hal-hal yang benar dan hal-hal yang tidak benar. Kita dibawa untuk menyadari bahwa apa saja kita tidak mau dengar, tapi kita akan dengar. Informasi akan berseliweran kemana-mana. Dan dalam kondisi seperti itu, kita akan menemukan ada hati-hati orang yang serong. Hati-hati orang yang kabarnya akan memelintir berita, akan menyesatkan, akan melakukan penyimpangan dan melakukan kejahatan. Sebab itu, orang itu adalah orang yang hatinya serong. Kita harus waspada. Jangan kita terjebak di dalam hal-hal yang merugikan kita. Sebab itu Salomo katakan, jadilah orang yang berada seimbang dengan akal budinya. Jadilah orang-orang yang hidup dengan penuh kehati-hatian, akal sehat, wawasan dan pemahaman yang benar. Jangan kita menjadi orang yang hatinya serong, karena itu merugikan kita. Sebab itu hari yang ada di depan kita, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Tapi kalau hati kita tidak serong, maka di dalam segala pergumulan, di dalam segala tantangan, kita akan sikapi dengan hati-hati. Kita akan sikapi dengan wawasan dan pemahaman yang baik. Karena tidak banyak orang bisa menerima segala keadaan dengan pikiran yang baik, dengan wawasan yang benar. Karena ada banyak orang terganjal, bukan karena tidak tahu, tetapi karena pikirannya, hatinya sudah dipelintir, sehingga dia tidak menerima apa yang benar, tetapi dia terpengaruh oleh pemahaman yang serong, oleh berita yang dipelintir, oleh berita yang menyesatkan dan melakukan kejahatan. Sebab itu kita bisa dengar dan bisa lihat di mana saja ada banyak hal yang bisa terjadi hanya karena ada berita yang terpelintir, ada berita yang dibengkokkan, ada berita yang menyimpang dari kebenaran. Sebab itu pagi ini kita sudah diingatkan, jadilah orang yang berakal budi, jadilah orang yang berhati-hati, dengan akal sehat, dengan wawasan yang baik dan pemahaman yang benar dalam menyikapi apa yang ada di sekitar kita, agar kita tidak menjadi orang yang serong hatinya. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, supaya kami menjaga hati kami, untuk boleh ada dalam keadaan yang baik, berpikir dengan benar, menguasai diri dengan berhati-hati, tidak melakukan hal yang keliru dan salah, karena kami punya pertimbangan yang sehat. Sebab itu tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami Tuhan, supaya kami punya hati tidak serong di dalam menyikapi segala sesuatu, di dalam menanggapi segala sesuatu, di dalam menghadapi berita-berita yang simpang siur. Ajar kami supaya hati kami tidak serong, hati kami tidak dipelintir oleh kondisi yang ada, tapi kami boleh hidup di dalam kehendak rencana-Mu. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan ini dalam tangan Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah ada di tempat bisnis, di tempat pekerjaan, yang sedang studi, maupun yang sudah sibuk di kegiatan rumah tangga masing-masing. Tuhan, Engkau sertai kami, supaya pikiran kami, tindakan kami adalah pikiran dan tindakan yang mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.